Karena di akhir musim nanti Inter akan kehilangan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, yang kepergian mereka membuat Inter bisa berhemat atas beban gaji sebesar 22,8 juta. Sementara untuk merekrut Jonathan David termasuk gaji, biaya penandatanganan dan agen, diperkirakan Inter hanya keluar uang sebesar 11 sampai dengan 13 juta per tahun. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Langsung saja kita mulai teman-teman. Berita yang pertama, sejumlah pemain Inter masuk dalam nominasi penghargaan pemain terbaik FIFA 2024. Yang pertama ada Yann Sommer masuk nominasi kiper terbaik teman-teman. Nah ini diantaranya ada Donnarumma, ada Ederson, Raya, Lunin dan lain-lain. Lalu kemudian di posisi center back, di posisi lini belakang ada dua pemain Inter yang masuk nominasi luar biasa, yaitu Bastoni dan Di Marco. Ini diantaranya ada Hakimi, Tah, Saliba, dan juga ada Bremer. Kemudian untuk posisi gelandang, di luar dugaan cuman ada Hakan Çalhanoğlu teman-teman. Tidak ada Barella sama sekali. Nah ini saingannya Çalhanoğlu ada Kubo, Kroos, Olmo, dan juga Pulisic. Kemudian untuk penghargaan penyerang terbaik, tentu saja kapten kesebelasan kita Lautaro Martinez masuk dalam nominasi. Di antaranya ada Harry Kane, ada Yamal, dan juga Mbappe. Dan ini berarti teman-teman, kelima pemain tadi ya, Lautaro, Hakan, Bastoni, Di Marco, dan Yann Sommer masuk nominasi Best 11 FIFA 2024. Akan tetapi, yang sangat amat disayangkan, tidak ada nama Lautaro teman-teman di nominasi penghargaan pemain terbaik FIFA 2024. Kalau yang tadi tuh Lautaro masuknya adalah nominasi penyerang terbaik. Untuk penghargaan itu spesifik posisi penyerang ya. Sementara ini ada penghargaan lainnya yang mungkin bisa dikatakan penghargaan yang paling utama, yaitu pemain terbaik FIFA 2024. Yang mana nominasinya tidak terpaku di satu posisi, alias pemain terbaik di antara yang terbaik. Padahal performa Lautaro sepanjang musim lalu sangat luar biasa ya, baik bersama Inter maupun tim nasional Argentina. Ini sepertinya teman-teman, pemain-pemain Inter memang tidak pernah berjodoh ya untuk penghargaan-penghargaan individu semacam ini. Oh ya, ini ada satu lagi pemain kita yang masuk nominasi, yaitu Di Marco teman-teman. Gol dia ke gawang Frosinone masuk ke Puskás Award alias nominasi gol terbaik di 2024. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman, terkait perjalanan Inter di Liga Champions. Sejauh ini Inter ada di peringkat 2, luar biasa ya. Nggak nyangka gue teman-teman. Peluang Inter sendiri finish di 8 besar teman-teman. Belum ada kepastian sama sekali ya. Secara matematis ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan Inter harus meraih 3 poin lagi ya untuk bisa finish 8 besar. Akan tetapi ada juga yang menghitung bahwa Inter masih membutuhkan 1 kali kemenangan dan 1 kali seri lagi dari 3 pertandingan tersisa. Ini teman-teman kesimpang siuran prediksi ya. Belum adanya hitungan matematis yang pasti karena Liga Champions di tahun ini masih tahun perdana. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang berani mengklaim prediksinya paling tepat. Akan tetapi yang pasti perjalanan Inter di Liga Champions musim ini sungguh luar biasa teman-teman. Ini bahkan ada 2 legenda sepak bola yang memuji Inter dan bahkan memprediksi Inter bisa melaju sangat jauh di Liga Champions. Ini yang pertama ada dari legenda Liverpool Jamie Carragher. Dia ngomong begini di acara TV-nya dia ya, CBS Sport Golazo. Carragher ngomong begini, Manchester City dan Real Madrid selalu menjadi favorit dan kini Liverpool kembali bersaing untuk menjadi juara. Akan tetapi saya pikir ada tim lainnya yaitu Inter. Ini adalah 4 tim yang menurut saya bisa menjuarai Liga Champions musim ini. City, Madrid, Liverpool, dan Inter. Lalu kemudian selain Carragher ada juga dari legenda Milan Costa Curta. Dia ngomong begini ya setelah pertandingan lawan Leipzig. Saya tidak melihat adanya penderitaan, adanya kesulitan saat Inter menghadapi Leipzig. Menurut saya Inter mengendalikan permainan dengan cukup tenang.
Iya, betul bahwa mereka ada penurunan sedikit di akhir pertandingan. Tetapi saya tidak melihat adanya penderitaan sebanyak yang dibicarakan oleh orang-orang. Bagi saya, Inter saat ini bisa dengan mudah memenangkan Liga Champions bersama dengan Barcelona dan Liverpool sebagai lawan yang paling menakutkan. Aduh, menyeramkan. Gua nih ya, kalau Inter dipuji bukannya seneng, malah jadi beban anjir. Kayak di musim lalu ya, Inter kan statusnya unggulan karena sebelumnya berhasil masuk final Liga Champions. Dan ketika menghadapi Atletico, Inter malah tampil sangat gugup. Jadi menurut gua lebih baik Inter statusnya underdog aja deh, jangan jadi tim unggulan. Namun teman-teman, perjalanan apik Inter di Liga Champions ini tentu saja sejalan ya dengan pendapatan pundi-pundi nih. Menurut media Calcio Finanza, Inter sejauh ini sudah mengumpulkan 60 juta euro dari perjalanan Liga Champions. Padahal masih ada 3 pertandingan tersisa di babak grup. Sumpah deh teman-teman, ini uang yang menurut gua sangat amat lumayan. Bukan cuma sekedar lumayan ya, bahkan sangat amat besar untuk ukuran Inter. Semoga aja ini uangnya ya diperbolehkan Oktri untuk membeli pemain. Ayolah Oktri, jangan pelit-pelit banget kayak gitu. Nah ini teman-teman, berhubung tadi gua sudah menyinggung tentang Oktri, Mercato, dan segala kepelitan ya, gua mau update nih beberapa kabar menarik seputar Mercato. Berita yang pertama terkait Mercato Inter teman-teman, tentu saja ada dari Jonathan David. Wah ini cukup mengagetkan ya. Ternyata di sela-sela kita menjamu Leipzig ya di Liga Champions setengah pekan yang lalu, ini Inter juga menjamu tamu khusus lainnya, yaitu agen dari Jonathan David. Ini agennya Jonathan David datang ke markas Inter ya, sekaligus datang ke stadion untuk menyaksikan partai lawan Leipzig. Jurnalis Calcio, Simone Tocna, dia bilang begini. Nick Mavromas, agen dari Jonathan David, hadir di stadion Giuseppe Meazza untuk menyaksikan partai lawan Leipzig di tengah pekan kemarin. Penyerang asal Kanada ini adalah target prioritas musim panas untuk Inter. Lalu kemudian jurnalis Calcio lainnya, Guaro, dia bilang begini. Inter telah menjalin diskusi dengan Jonathan David selama beberapa waktu terakhir. Dan meskipun harganya tampak mahal, tetapi dari aspek finansial, hal ini adalah hal terakhir yang perlu dikhawatirkan oleh Inter, bukan hal utama. Karena di akhir musim nanti, Inter akan kehilangan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, yang kepergian mereka membuat Inter bisa berhemat atas beban gaji sebesar 22,8 juta. Sementara untuk merekrut Jonathan David termasuk gaji, biaya penandatanganan dan agen, diperkirakan Inter hanya keluar uang sebesar 11 sampai dengan 13 juta per tahun. Artinya dari aspek finansial Inter sangat memungkinkan mendapatkan Jonathan David. Namun teman-teman, ini masih ada kata namunnya ya. Keputusan akhir ada di tangan sang pemain. Karena saat ini ada banyak klub besar yang juga menginginkan Jonathan David. Ada aja ya teman-teman. Sungguh unik nasib Mercato Inter. Giliran uangnya ada, lalu dari karakteristik pemainnya, dari profilnya sudah sesuai dengan standar Oktri ya, yaitu pemain muda potensial. Ini malah dari sisi pemainnya ya, belum tentu mau bermain untuk Inter. Lalu teman-teman, terkait standar Oktri ya untuk Mercato Inter ke depannya, ini ada berita terbaru dari jurnalis Calcio, namanya Guaro. Dia bilang begini. Oktri telah menetapkan pedoman dasar untuk jendela transfer mendatang, yaitu Inter hanya akan merekrut pemain di bawah 25 tahun dengan gaji yang sesuai dengan standar Inter teman-teman. Standar Inter tuh berapa coba? Oktri ingin agar Inter menurunkan rata-rata usia skuadnya dan juga rata-rata tagihan gaji. Bisa begitu ya, ini Oktri niat nggak sih? Lalu kemudian di sini juga disampaikan, transfer di luar pedoman tersebut masih memungkinkan selama mendapatkan persetujuan dari Oktri dengan mempertimbangkan bahwa pemain tersebut memang benar-benar spesial. Nah teman-teman, kalau ngelihat guideline ini ya, pedoman dari Oktri ini rasa-rasanya sekaligus membantah isu Mercato yang sebelumnya beredar kencang ya, yaitu Inter menginginkan Verratti. Ini kan Verratti usianya udah 32 tahun, gajinya gede pula. Atau jangan-jangan yang dimaksud pemain spesial adalah Verratti ya, sehingga dia bisa direkrut walaupun usianya di atas 25. Ini terakhir ada berita dari FC Internews, mereka bilang begini teman-teman. Meski kemarin ada rumor yang menghubungkan Inter dengan Marco Verratti, namun sang gelandang berada di luar parameter klub dalam perekrutan pemain.
Inter saat ini fokus pada perekrutan yang lebih murah dan berorientasi masa depan. Ada masa depan, terus kapan kita mempertimbangkan masa kininya ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir ya, tugasnya Marotta dan Ausilio sekarang jadi susah banget. Kalau dulu di zamannya Zhang, fokusnya Marotta dan Ausilio adalah mencari pemain yang free transfer. Lalu untuk urusan usia tidak perlu pusing. Dan bahkan untuk urusan gaji, kita juga dulu sangat loyal ya. Seringkali kita menggaji tinggi ya pemain-pemain yang usianya sudah tua. Nah ini sekarang di zamannya Oktri ya, Marotta Ausilio kalau mau merekrut pemain harus mempertimbangkan usia di bawah 25 tahun. Lalu kemudian dari sisi gaji juga harus sesuai dengan rata-rata Inter ya. Yang mana saat ini Oktri sedang ingin menurunkan rata-rata beban gaji. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Gue mau update berita pemain-pemain kita yang terkapar karena cedera ya. Seperti yang teman-teman ketahui lah bahwa yang paling terakhir cedera adalah Pavard teman-teman. Itu gue sempat suuzon ya, gue sempat mengira Pavard pura-pura cedera, dia tidak mau melanjutkan pertandingan daripada kena risiko kena kartu merah dan menjadi penyebab Inter kebobolan. Ternyata teman-teman, setelah melakukan tes medis, Pavard divonis mengalami cedera otot dan harus absen sekitar 15-20 hari. Paling cepat Pavard akan kembali di 23 Desember ketika Inter menjamu Como. Tetapi ada potensi juga dia baru akan kembali di tahun depan teman-teman. Saat ini Inter sedang berusaha supaya Pavard bisa sembuh ya di awal Januari sehingga bisa ikut serta di Tour Arab ya, mempertahankan Piala Supercoppa. Nah, yang bikin cedera Pavard ini bikin terasa runyam adalah Inter sebelumnya baru saja ditinggal oleh Acerbi ya. Itu Acerbi sebetulnya udah sembuh, udah main bagus ketika melawan Lukaku, lanjut cedera lagi. Dan ada kemungkinan Acerbi juga akan absen ketika Inter menghadapi Fiorentina. Nah, ini berarti center back kita tinggal sisa 4 teman-teman, yaitu Bisek, De Vrij, Bastoni, dan satu lagi cadangannya adalah Darmian. Ini kalau berdasarkan berita terakhir dari FC Internews teman-teman, mereka mengatakan begini. Acerbi dan Carlos Augusto, keduanya kemungkinan besar tidak akan tampil di partai lawan Fiorentina. Sedangkan Davide Fratesi telah pulih dan akan tersedia. Aduh, ini Augusto ngapain ikut-ikutan cedera? Ini jangan-jangan rambutnya terlalu berat ya teman-teman, sehingga membuat dia jadi cedera lagi. Tentu saja silih bergantinya pemain-pemain kita yang cedera ini sangat merugikan ya. Sangat kasihan banget nih sama Inzaghi. Sejak awal musim ini Inzaghi belum pernah satu pertandingan pun memiliki skuadnya lengkap. Nah, masalahnya teman-teman, saat ini ya, kalau menurut La Gazzetta, saat ini Inter sedang berusaha untuk sprint merebut Scudetto dalam waktu 3 bulan ke depan. Gazzetta bilang begini teman-teman, Inter akan sprint Scudetto dalam 3 bulan ke depan. Dari Desember hingga Februari, fokus Inter adalah mengambil alih Capolista Serie A dan membungkus Scudetto. Karena untuk saat ini fokus di Liga Champions sudah bisa diturunkan karena status mereka sudah relatif aman. Inzaghi akan mengubah strategi dan pendekatan di Serie A, yaitu akan membuat Inter berlari lebih kencang. Nah ini teman-teman, gue sih setuju banget ya. Karena kalau kita lihat dari jadwal untuk 3 bulan ke depan, ini rasa-rasanya kita sudah bisa agak melepas Liga Champions ya, sudah relatif lebih aman lah. Jadi sekarang untuk 3 bulan ke depan, fokus utama Inter adalah Serie A. Kalau dilihat teman-teman, jadwal pertandingan Inter di bulan Desember, kita akan menghadapi 2 tim papan atas yang saat ini poinnya masih sama ya dengan Inter, yaitu menghadapi Fiorentina dan Lazio. Tentu saja ini akan sangat amat krusial. Lalu kemudian di bulan Januari tidak ada Grande Partita. Akan tetapi di bulan Januari Inter ada turnamen Supercoppa. Nah, memasuki bulan Februari, ini yang paling parah teman-teman. Inter akan menghadapi Juve, Milan, dan Fiorentina. Lalu kemudian di bulan Maretnya, lebih tepatnya di tanggal 2, Inter akan menghadapi Napoli. Ini artinya teman-teman, terhitung sejak Desember sampai dengan awal Maret, Inter akan menghadapi 6 tim besar, 6 tim yang bisa dikatakan penantang Scudetto. Makanya nggak heran Gazzetta mengatakan bahwa Inter akan fokus sprint Scudetto untuk 3 bulan ke depan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.